Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita mengasihi kita, sebab itu kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami datang untuk menyembah Tuhan di gereja-Mu saat ini Bapa. Kami mau membawa ucapan syukur kami karena kami sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau membawa pujian dan penyembahan kami. Layakkan kami masing-masing Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Allah kita baik, amin saudara. Sebab itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Sama-sama menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajarlah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku. Mari lebih lagi katakan, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku. Coba sendiri katakan kasih setianya. Kasih
lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Siapa saudara yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin saudara, sebab itu kita tidak perlu takut walaupun dunia berubah-ubah, tapi kita percaya biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin saudara, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sebab dialah gunung batu kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan iman katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar musik memuji Tuhan, kita mau sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, mari lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi, kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia Tuhan yang besar. Dan biarlah segala makhluk bumi dan di surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih lagi katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya.
atas segala raja, nama-Mu besar. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Biar segala makhluk di bumi di surga memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak, Yesus yang layak disembah, ditinggikan. Sebab Engkau Raja atas segala raja, sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, Allah yang layak disembah. Oh, tiada yang lain seperti-Mu. Nama-Mu yang berkuasa, nama Yesus di atas segala nama. Segala makhluk tunduk dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sebab itu kami sebut, kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, mari kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Raja kita. Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang menciptakan saya dan saudara. Mari kita mau sembah Dia, kita mau sembah Raja kita Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Biar hati kami tersungkur dalam hadirat-Mu, sujud menyembah-Mu Yesus. Nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Segala makhluk sujud menyembah Tuhan. Segala makhluk tunduk di dalam nama Yesus. Sebab itu kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, Raja kami, Bapa kami, Tuhan kami, penebus kami. Allah yang menyediakan, Allah yang melindungi, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hosana, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Yes Lord. Hosana. Lebih lagi katakan Hosana. Hosana. Kami sujud. Hosana. Hosana. Mari Bapak Ibu Saudara saya udah bangkit berdiri, sama-sama katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar tebus. Sekali lagi katakan, layak
lagi disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Raja kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang terbaik kita mau memberikan persembahan. Kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat persembahan persepuluhan komitmen kita. Kita mau bawa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan percayakan dan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Kami mau datang Tuhan pagi hari ini membawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa kami sudah mengalami banyak berkat dan pertolongan Tuhan. Sebab itu kami mau menabur dengan bersyukur, dengan bersukacita. Kami mau bawa taburan kami ke dalam bait-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan mau lebih lagi, mau sembah Tuhan, mau tinggikan nama Dia. Biarlah hati kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada dalam hidup kami untuk menyesali ketika kami mengiring Yesus. Tapi biarlah Tuhan ketika kami mengiring Engkau Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada masa depan yang cerah. Bahkan kami menerima mahkota kehidupan dari Engkau Tuhan. Ketika kami setia dalam melayani, dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat membuka kehidupan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat memutar kehidupan. Ini kerinduan kami Tuhan, sekalipun badai terpang menghadang, kami mau tetap mengiringmu, kami mau tetap setia pada panggilanmu Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk tetap setia mengiringmu Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Ini janji kami Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Kami mau mengasihimu Tuhan, biar hati kami tetap mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Saya undang hambanya Pendeta Thomas, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat memutar kehidupan. Tuhan, kiranya kami boleh mengalami janji Tuhan ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai hidup kami. Biarlah pujian ini menjadi pengharapan kami, bahkan menjadi komitmen kami yang Tuhan dengarkan. Dan Tuhan tolong supaya kami benar-benar mampu mengalami semua ini. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menjamah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, supaya kami benar-benar semuanya dikuatkan firman-Mu ini, supaya kami benar-benar memiliki keseimbangan dalam hidup kami, karena Engkau menciptakan kami adalah sempurna. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kepada Tuhan anak-anak kami yang akan suka ibadah di tempat yang lain. Tuhan berkati mereka, walaupun mereka sedikit. Berkati guru pembimbing,
supaya anak-anak ini akan terus bertumbuh, percaya Tuhan sebagai juru selamatnya, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom. Bapak Ibu, pagi ini merupakan khotbah terakhir pada waktu kita belajar mengenai menjaga kesehatan hidup kita. Firman ini juga saya tujukan untuk saya pribadi karena saya benar-benar mengalami kesehatan yang kurang baik sejak pemuda dan terus bertumbuh, dan ini sungguh menjadi berkat juga bagi saya pribadi. Kami akan belajar bagaimana supaya kami bisa hidup sehat. Tema bulan April adalah menjaga hidup sehat. Minggu pertama kita belajar bagaimana supaya kita memiliki kesehatan tubuh. Dan minggu kedua kita belajar bagaimana supaya kita memiliki mental yang sehat. Dan minggu kemarin kita belajar bagaimana kita memiliki pikiran yang sehat. Dalam definisi, orang sehat itu menurut WHO adalah kesehatan jasmani, rohani, dan jiwa. Dan hari ini temanya adalah menjaga keseimbangan antara rohani, jiwa, dan jasmani. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, satu ayat saja. Kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Kalau bisa ketemu kita akan baca bersama. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Mari kita akan baca bersama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Waktu kita merenungkan ini, suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita, yang sangat indah. Kita harus beribadah kepada Tuhan, Allah kita, maka Tuhan akan memberkati makanan kita, memberkati minuman kita, menjauhkan dari penyakit, sehingga hidup kita menjadi sehat. Saya rindu mengalami ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita justru milih, pasti kita menginginkan semuanya sehat. Saya pernah bersaksi beberapa waktu yang lalu bahwa masa-masa pemuda saya itu sering sakit ya, jadi sangat sering sekali sakit ya. Dan puji Tuhan, setelah menikah berangsur-angsur menjadi lebih sehat dan lebih sehat. Kalau kita membuka firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita hidup sehat. Itu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki saya hidup sehat, Bapak Ibu Saudaraku juga hidup sehat. Saya percaya sehat itu lebih baik daripada sembuh.
Karena kalau sembuh berarti diawali dengan sakit dan kemudian disembuhkan. Nah, Tuhan mengendaki kita itu hidup sehat. Dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua tadi, dikatakan bahwa antara kesehatan jiwa, tubuh, dan roh itu saling berkaitan, saudaraku. Tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan tubuh kita lelah, pengaruhnya pikiran kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Mungkin juga terbawa emosi. Kalau jiwa kita mengalami stres, maka pengaruhnya nafsu makan kita berkurang. Pengaruhnya ke tubuh, ke fisik. Kalau kita hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, itu berarti masalah rohani. Jiwa kita akan mengalami gelisah. Dan itu bisa menyebabkan sakit secara tubuh. Ada banyak sekali fakta bahwa sakit-sakit yang kita alami, tidak semuanya, tapi ada salah satunya disebabkan karena oleh dosa. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh. Seperti dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat kedua tadi, yang Tuhan katakan, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 23, Rasul Paulus berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita memelihara keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh, supaya semuanya baik-baik saja. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Saya bersaksi bapak saya meninggal usia 59. Usia 45 sudah mulai sakit-sakitan. Diawali dengan stroke, itu karena gula yang sangat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, apalagi semua tinggi. Dan mulai sering ke rumah sakit, bahkan 1 bulan hampir dapat dipastikan masuk rumah sakit dan terus menerus sampai akhirnya mengalami komplikasi dan akhirnya Tuhan panggil di usia yang ke-59. Saya belajar ya Bapak saya, faktor yang menyebabkan itu karena pola makanan yang sangat buruk, yang sangat jelek yang dialami Bapak saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana supaya tubuh kita sehat. Tubuh sehat yang Tuhan berikan dalam makanan sayur-sayuran itu ya. Kemudian buah. Kemudian setelah zaman air bah, baru Tuhan memberikan daging dan ikan. Tapi makanan sehat yang Tuhan berikan adalah berupa sayur-sayuran dan buah. Itu makanan yang sehat. Daniel memakan itu dan Daniel tubuhnya sehat dibanding dengan teman-teman pelayan di kerajaan yang lain yang mereka makan seperti makanan raja yang mewah itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu lihat di sini
Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 tadi, kesehatan kita dipengaruhi oleh 3 hukum ya. Yang pertama adalah kesehatan dalam hukum rohani. Saudaraku, kita tahu ada beberapa yang saya uraikan di sini bahwa roh itu adalah diciptakan Tuhan, bukan hanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan saja, tapi roh kita juga diciptakan menjadi penguasa, menguasai tubuh dan jiwa kita. Jadi kalau roh kita menjadi raja menguasai jiwa kita, sehingga segala sesuatu yang masuk hidup kita adalah dikendalikan oleh roh kita. Jadi gambarkan roh itu sebagai ibarat sebagai raja. Pada saat kita jatuh dalam dosa, maka segala perbuatan yang jahat itu masuk dalam jiwa kita sehingga kita melakukan perbuatan yang jahat. Masuk dalam pikiran kita sehingga pikiran kita juga pikiran yang jahat. Dan juga perasaan kita perasaan yang jahat. Jadi semuanya jahat. Karena apa? Karena rohani kita, roh kita tidak mampu lagi, tidak berfungsi lagi sebagai raja. Sehingga yang menguasai jiwa kita adalah hawa nafsu, kedagingan kita. Itu sebabnya pada waktu seseorang rohnya mulai mati, tidak berfungsi lagi, maka yang menguasai hidup kita adalah kedagingan, hawa nafsu. Sangat disayangkan, kadang-kadang hidupnya manusia itu jauh lebih buruk daripada binatang. Ada banyak sekali seorang ayah membunuh anaknya, membunuh istrinya, atau bahkan seorang ibu membunuh bayinya, membuang bayinya. Itu kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh seperti binatang. Kenapa? Karena rohnya tidak mampu menguasainya. Sehingga yang menguasai adalah hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Oleh sebab itu saudaraku, sangat penting kita menguatkan rohani kita. Kita sangat penting karena sekali lagi bahwa roh itu adalah raja atas jiwa dan tubuh kita. Tapi sayang banyak orang hanya menguatkan tubuh ya. Suka menguatkan tubuh saja, bukan makan apa yang disukai itu ya. Makan apa, bak-bak itu ya, bakso, bakwan, bak apa, bakput, bak sapa. Jadi semuanya makan-makan yang enak-enak itu supaya tubuh menjadi sehat, menjadi kuat. Atau hanya menyenangkan jiwa saja, mencari kesenangan, mencari hiburan. Dan itu mereka bayar harga untuk mendapatkan makanan jasmani, untuk mendapatkan makanan jiwa mereka bayar harga, tapi seringkali tidak berani bayar harga untuk memberikan makan rohani kita. Jadi saudaraku yang Tuhan, sekali lagi bahwa roh kita adalah kekuatan dalam tubuh kita, benteng terakhir dalam tubuh kita. Kalau roh kita lemah, pikiran dan tubuh kita juga akan lemah. Kalau rohnya sehat, maka tubuh dan jiwa juga akan menjadi sehat. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memelihara roh kita, menjaga kesehatan rohani kita. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menjaga rohani kita. Bagaimana kita supaya rohani kita menjadi sehat. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat ketiga, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
Apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Saudaraku, kita melihat bagaimana kita menjaga supaya roh kita menjadi sehat. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tetapi lebih daripada itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudaraku, kata merenungkan itu ada meditasi ya. Meditasi itu ada 3 pengertian dalam bahasa Ibrani itu. Yang pertama, sicah, itu adalah memahami firman Tuhan. Yang kedua adalah hagah, itu membuat pengakuan terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah higayon, itu melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu bukan sekedar baca. Tapi yang pertama kita baca berulang-ulang. Kemudian kita bisa memahami firman Tuhan itu. Setelah kita bisa memahami, lalu kita membuat pengakuan bahwa firman ini benar. Dan pada saat kita membuat pengakuan itu, maka kita melakukan firman Tuhan itu. Saudaraku, dalam Amsal pasal 16 ayat yang kedua berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh membuat pengakuan tentang firman Tuhan, itu bagaikan mendapatkan madu yang manis, yang menyegarkan tulang-tulang, yang menyegarkan jiwa kita. Jadi yang membuat kita rohani kita sehat adalah kita membaca firman Tuhan. Berkali-kali kita mengerti firman Tuhan itu, kita memahami firman itu. Kemudian kita mengambil pengakuan iman bahwa ini kebenaran. Dan kita mempunyai komitmen untuk melakukan firman Tuhan itu. Sehingga pengertiannya adalah firman Tuhan itu bukan yang dibaca, bahkan bukan yang dipahami, tetapi harus diakui dan dilakukan. Saya membaca firman Tuhan mulai dari remaja, mulai membaca firman Tuhan. Saya banyak menghafal ayat-ayat Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang saya hafalkan. Tapi waktu saya stroke, semuanya hilang, saudaraku. Satu pun tidak ada yang nempel di otak saya. Yang saya hafal semua hilang. Saudaraku, yang penting di sini kita bisa membaca, kita bisa menghafal, tapi jauh lebih penting bagaimana kita mengamini firman itu. Karena firman itu kebenaran. Dan kalau kita mengaminkan firman itu, berarti kita harus melakukan. Karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah kosong. Jadi waktu kita sampai membaca, bahkan menghafal, kita sampai mengakui firman itu. Iya, ini firman, ini kebenaran. Tetapi jika kita nggak melakukan, itu sama dengan kita tidak beriman kepada firman itu. Jadi target dalam merenungkan firman itu adalah melakukan. Seperti dikatakan dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Ya bukan roti saja memang. Perlu makan nasi, perlu bakso, perlu apa lagi? Bak gitu ya. Perlu macam-macam. Tapi itu semuanya adalah hanya makanan jasmani. Waktu di seminari ada peraturan, kalau tidak merenungkan firman, kalau nggak baca firman, mengawali hidup dengan baca firman, tidak boleh makan. Jadi
tidak merenungkan firman, tidak boleh makan. Kenapa? Karena justru makan rohani yang lebih penting daripada jasmani. Tetapi banyak orang terbalik. Makan keperluan jasmani itu yang terpenting. Dan banyak orang mengabaikan makanan rohani. Tapi jelas sekali firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, firman Tuhan makanan rohani. Yang memberikan rohani kita menjadi kuat. Dan kalau rohani kita kuat, kita akan bisa mengendalikan jiwa kita yang menjadi sehat. Kalau jiwa kita sehat, tubuh kita jadi sehat. Tetapi kalau rohani kita menjadi kacau, tidak sehat, maka jiwa kita akan dikuasai hawa nafsu. Jiwa kita akan diatur oleh keinginan kita masing-masing. Keinginan pribadi kita, sehingga kita mengalami kehidupan yang sangat jelek bagi kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita memperhatikan kesehatan rohani kita. Mari kita mulai merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi mulai membaca berkali-kali, berulang-ulang. Mulai mengerti firman itu. Mulai mengimani, iya firman ini benar. 100% benar. Karena firman adalah kebenaran. Dan jika saudara sudah tahap ini, bukan selesai, tapi satu lagi. Kalau kita meyakui ini, firman ini benar, berarti kita harus melakukan firman itu. Karena tanpa kita lakukan, maka hakikatnya apa yang kita imani itu adalah kosong. Saudaraku yang kedua, bagaimana tentang kesehatan jiwa kita? Kalau kita membuka firman Tuhan di dalam jiwa ini, saudaraku orang yang jiwanya sakit, itu akan menjadi tegang hidupnya ya. Minggu yang lalu, 2 minggu lalu kita belajar bahwa salah satu orang yang tidak sehat jiwanya itu akan gampang stres, depresi, akan gelisah, akan khawatir, bahkan itu tanpa sebab, tiba-tiba khawatir, tanpa sebab, tiba-tiba mengalami ketegangan, tiba-tiba tangan keluar keringat dingin di telapak tangannya, itu mengalami gangguan pada jiwanya. Tetapi kalau jiwa kita sehat, orang itu akan damai sejahtera, ada sukacita. Dan kalau ada sehat, ada jiwa yang sehat, ada sukacita, berarti tubuh kita akan mengalami kuat. Nah, saudaraku, bagaimana supaya jiwa kita sehat? Bapak Ibu, yang pertama, firman Tuhan mengatakan kita hidup jangan dalam iman, jangan takut. Jangan takut. Saya masih ingat pada waktu mengalami masalah tahun 98 yang lalu, kerusuhan-kerusuhan itu, saya ditelepon banyak orang. Beberapa orang nelpon saya, tapi Thomas berkata, jangan Bapak yang angkat, biar saya yang angkat. Waktu itu saya di Pastori Pamulang 2, tengah malam ditelepon. Ini rumah pendeta. Oh ya, hati-hati ya. Kepala pendeta mahal sekarang. Berapa kali telepon tengah malam itu diteror. Kemudian satu malam digedor, banyak orang menggedor pintu Pastori. Ketika saya akan keluar, kembali Bu Thomas nggak boleh. Jangan, biar saya keluar. Loh kenapa? Iya biasanya kalau yang keluar ibu-ibu, mereka nggak tega. Dan mereka menggedor lalu mereka akan minta mobil. Itu suatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang dialami hampir semua orang. Pada saat itu banyak sekali teror, banyak sekali mengalami jiwa yang tergoncang. Bu Thomas pagi-pagi sudah clear. Kemudian datanglah di satu jemaat. Mereka menangis. Karena tokonya dijarah. Beras-berasnya diambil orang. Sehingga bapak ini lemas. Nggak bisa berdiri.
Masalahku yang ke Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menguatkan kita. Memang kita kadang mengalami ketakutan. Pada saat masalah datang, kadang-kali kita mengalami ketakutan. Pada saat kesulitan datang, kadang kita mengalami ketakutan. Tapi ketakutan ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat semua itu. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang telah terjadi. Itu sebabnya saudaraku dikatakan bahwa ketakutan itu akan membuat kita mengalami kekebalan tubuh, daya imun kita turun. Stres akan membuat hidup kita tidak kuat lagi. Oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, buanglah segala ketakutan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32, Rasul Paulus berkata demikian. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi saya perhatikan di sini dikatakan apa yang dibuang? Yang dibuang adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Harus dibuang dari kehidupan kita. Karena itu termasuk dalam kejahatan. Itu termasuk dalam emosi yang negatif. Tetapi apa yang harus dilakukan? Ayat berikutnya mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32 di sini Rasul Paulus membedakan ada emosi yang negatif yang harus dibuang karena ini menyebabkan jiwa kita menjadi sakit. Tetapi ada emosi yang positif yang harus kita lakukan. Ini membuat jiwa kita menjadi sehat. Emosi yang harus kita buang, emosi yang negatif adalah kepahitan, kejengkelan, sakit hati, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kita buang, kita masukkan ke dalam keranjang sampah, kita buang. Dan kita ganti dengan ramah, mengasihi, sukacita, dan mengampuni. Saudara, memang seandainya kita hidup sendiri, kadang-kadang kita bisa mempertahankan emosi. Saya masih ingat ketika saya masuk seminari tahun 90 yang lalu, dalam pikiran saya mahasiswa seminari itu pemuda-pemuda yang rukun, pemuda-pemuda yang gotong royong, pemuda-pemuda yang jujur, pemuda-pemuda yang saling tolong menolong. Itu dalam pikiran saya. Dan saya mau belajar dari mereka. Tapi begitu saya masuk kampus seminari di asrama, baru 1 minggu berantem. Teman berantem. Minggu berikutnya berkelahi. Dan hampir setiap bulan mereka ada pertengkaran. Jadi ternyata saya salah. Saya berpikir di tempat yang rohani itu akan menyebabkan kerukunan. Tetapi enggak juga, saudaraku. Masaku yang kasih Tuhan, di mana-mana selalu ada bibit-bibit kepahitan, ada penyebab kita berjengkel, ada yang menyebabkan kita menjadi marah, selalu ada. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan buanglah itu. Kenapa dibuang? Karena Paulus mengingatkan kita di mana-mana itu selalu ada. Dan Paulus menyarankan buang itu. Ganti dengan keramahan. Ganti dengan kasih
ganti dengan sukacita, ganti dengan mengampuni. Dan ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita terapkan. Dan memang benar saudaraku, firman Tuhan itu bukan sulit lagi. Tapi firman Tuhan itu mustahil untuk kita lakukan. Mahatma Gandhi, tokoh yang sangat luar biasa, berkata, ajaran Yesus itu mustahil kita lakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Pengajaran yang sangat berbeda dengan ajaran dunia. Bahkan bertolak belakang dengan ajaran dunia. Dan itu sebabnya kita belajar terus. Dan saya percaya sampai kita mati pun kita akan belum bisa melakukan sempurna. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita supaya kita terus belajar, supaya kita belajar sampai kapan? Ya kita belajar sampai akhir hidup kita. Karena memang melakukan ajaran Tuhan itu luar biasa sulitnya. Kadang-kadang kita berjanji, saya akan sabar. Saya akan sabar. Baru keluar pintu, sudah jengkel. Berjanji, hari ini saya nggak marah. Ketemu dengan teman di telepon, lalu menjadi jengkel, menjadi marah. Saudaraku, itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan ingin supaya kita mengganti semua itu. Mengganti emosi yang negatif itu, diganti dengan emosi yang positif. Kenapa? Karena emosi yang negatif itu akan membuat jiwa kita sakit. Sedangkan emosi yang positif itu akan membuat jiwa kita menjadi sehat. Saudaraku, ada beberapa tulisan yang saya tulis ini, sikap mental, sikap emosi yang positif akan terjadi kalau kita membaca firman Tuhan. Jadi kembali firman Tuhan. Dalam Roma pasal 17 ayat 17, Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Saudaraku, kalau saudara mendengar orang lain, lebih sering mendengar orang lain, iman kita bisa drop, saudara. Tapi kalau kita sering mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan, mendengar janji Tuhan, mendengar berita damai sejahtera, sukacita, iman kita akan menjadi kuat. Dan kalau iman kita kuat, kita akan positif, akan dengan semangat, merasa optimis dalam mengatasi masalah. Tapi sayang, banyak orang lebih percaya kepada kata orang. Sekarang banyak sekali orang tertipu. Dan itu orang Kristen yang menipu. Sudah viral. Salah satu teman kita terkena tertipu itu. Ditelepon. Cepat kirim uang semampu saudara. Kirim ke rekening ini. Besok saudara akan mendapatkan kelipatannya. Ayo cepat, cepat. Itu orang Kristen, saudaraku. Rabu yang lalu teman kita cerita tertipu karena percaya kata orang itu. Dia keluar dan dia kirim uangnya cukup besar. Percaya dengan kata-kata itu. Tetapi sering sekali pada waktu Tuhan yang berkata, yang jelas-jelas Tuhan adalah kebenaran, banyak orang gak mau percaya. Saudaraku, sering sekali bahwa kita pun sudah terbalik. Kita lebih percaya kata orang. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu benar. Tuhan itu kebenaran.
Jadi kita jangan ragu-ragu dengan firman Tuhan. Yang dikatakan firman itu amin. Harus kita lakukan, kita percaya. Tuhan mengingatkan perkataan manusia sering bohong. Sudah dikatakan Tuhan. Manusia sering berbohong, tapi banyak orang lebih percaya kepada kata orang. Ya tertipu. Kalau saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan, supaya kita kuat, supaya nggak terpengaruh. Percaya saja firman Tuhan, jangan apa katakan orang, janji-janji manusia. Itu sering kebohongan dan kita menyesal. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, terus sebabnya Tuhan mengajak kepada kita, supaya kita benar-benar lebih beriman kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Nah, saudaraku, bagaimana kita menjaga jiwa kita sehat? Yang kedua adalah bersukacita. Amsal yang sangat terkenal ini, Amsal pasal 2, Amsal pasal 17, ayat yang ke-22, dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, ada seorang dokter dari Amerika Serikat namanya Dr. Raymond Moody. Dr. Raymond Moody itu mengatakan demikian. Tertawa adalah obat alamiah yang paling manjur. Beliau berkata demikian, seandainya di apotek ada yang menjual tertawa, semua pasien yang datang kepada saya akan saya beri resep untuk beli tertawa. Kenapa? Karena tertawa ini obat alamiah yang paling manjur. Segala penyakit, tertawa adalah obat yang paling manjur. Masa kok ada penelitian, orang yang suka tertawa akan kelihatan awet muda. Kelihatan awet muda. Kenapa? Karena untuk tertawa itu hanya membutuhkan 13 otot. Jadi tertawa itu membutuhkan 13 otot yang bekerja. Sedangkan untuk cemberut membutuhkan 23 otot. Itu sebabnya orang yang suka tertawa itu kelihatan awet muda daripada orang yang suka cemberut. Bapak Ibu lebih suka awet muda atau awet tua? Ketika saya membaca, merenungkan ini, semestinya kita ini orang Kristen ini adalah orang Kristen yang awet muda, saudaraku. Semestinya. Kenapa? Orang Kristen ini penuh dengan kegembiraan. Setiap ibadah selalu menyanyi. Gembira. Ekspresinya penuh kegembiraan. Dan menurut Dr. Raymond Moody tadi, tertawa itu adalah obat alamiah yang paling manjur. Dr. Moody mengatakan seandainya tertawa itu bisa dijual di apotek, seandainya apotek itu ada menjual tertawa, semua pasien yang datang kepadanya akan diberi resep untuk membeli tertawa. Sayang, tertawa itu hanya bisa dilakukan oleh kita sendiri. Jadi saudara percaya enggak? Kalau saudara tersering tertawa, tapi jangan sendirian ya. Kalau sendirian nanti dikira orang yang waras. Tapi kalau kita tertawa, akan kelihatan awet muda. Nah itu sudah diadakan penelitian secara ilmiah. Lebih muda, awet muda, kenapa? Karena hanya menggunakan 13 otot yang bekerja. Sedangkan orang yang cemberut itu menggunakan 13 yang menunggu 23 otot. Nah jadi luar biasa.
firman Tuhan dibuktikan kebenarannya. Apa yang dikatakan Amsal ini benar dan dibuktikan secara ilmiah. Itu sebabnya mari kita akan senantiasa bersuka cita. Mari kita bertertawa lepas. Saya suka nonton sepak bola. Dan saya selalu kalau nonton Indonesia, karena saya itu ditanamkan bapak saya jiwa nasionalisme ya. Setiap Indonesia main saya nonton. Tapi sayangnya saya nonton sendiri. Nggak bisa ekspresi ketawa. Yes. Ya. Saya bandingkan dulu waktu saya di seminari, saudaraku. Kalau zaman bola itu di seminari itu, waduh di Asal Mampat itu. Semua telanjang baju dan badan. Waduh, udah semua gelar tikar itu. Televisinya kecil, ditonton banyak orang. Gini. Belum gol udah, gol, pada belum gol. Puas gitu, puas. Nah saya sekarang sendirian, TV sendirian. Nggak bisa ekspresi itu. Yes. Terganggu juga saudaraku. Kenapa? Karena nggak bisa ekspresi. Nah, saudaraku, mari kita akan mencoba saudaraku firman Tuhan yang dikatakan oleh Amsal ini. Dikatakan bahwa tertawa itu adalah obat yang alamiah, yang sangat manjur. Nah mari kita akan menggunakan kesempatan ini. Yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Mari kita gunakan kesempatan untuk tertawa. Jangan tahan ketawa. Jangan senyum-senyum saja. Tapi tertawa lepas itu bagus sekali. Tetapi di tempat yang tertentu. Lalu yang ketiga. Bagaimana kesehatan yang ketiga adalah kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani. Saudaraku sudah sampaikan pada minggu pertama kemarin. Tentang menjaga kesehatan tubuh. Itu adalah yang pertama. Kita perlu milih makanan yang sehat ya. Memang semua makan boleh kita makan. Memang dalam hukum Taurat ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Tapi dalam perjanjian anugerah ini semua boleh kita makan. Itu bukan berarti kita bebas makan semuanya. Harus kita pilih-pilih apa yang bisa berguna untuk tubuh kita. Dan jelas firman Tuhan dalam kitab Kejadian kemarin mengatakan bahwa Tuhan memberikan makanan sehat manusia adalah sayur, buah. Itu makanan yang sehat bagi tubuh kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan sampaikan di sini ada seorang pemenang hadiah Nobel dalam kedokteran yang namanya Yoshinori Ohsumi ya. Yoshinori Ohsumi itu orang Jepang. Itu pemenang Nobel dalam bidang kedokteran. Itu menemukan yang dinamakan autophagy. Autophagy itu pola makan yang diatur sedemikian rupa. Seperti puasa. Saya akan melakukan ini saudara. Saya akan belajar menerapkan ini. Batas makan terakhir itu sebelum jam 7. Sudah itu saudara itu harus puasa. Tidak boleh makan. Enggak boleh ngemil. Pagi kalau bisa. Enggak sarapan. Saya belum bisa. Saya enggak tahu nanti. Saya akan belajar perlahan-lahan. Mungkin saya akan tanya ke Pak Condro. Pak Condro udah bisa itu ya. Pagi enggak makan sehat ya. Saudaraku dikatakan kemudian baru makan itu siang itu jam 12 sampai jam 1. Baru makan nasi. Secukupnya. Lah kemudian saudaraku, apa manfaatnya saudaraku? Yoshinori Ohsumi mengatakan ini akan detoks tubuh. Tubuh kita akan mengalami detoks. Jadi membuang sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, dibuang dari tubuh kita, dan diganti dengan sel-sel yang baru.
Dia terjadi regenerasi sel, yaitu sehat. Dan keuntungan yang lain adalah membuang kelebihan berat badan. Saya kemarin cek di dokter, timbangan saya sudah menunjukkan 75 kilo. Wah, kalau itu daging sapi, tinggal ngalikan 1 kilo berapa itu. Tapi kelebihan daging berat ya penyakit ya. Menurut teori idealnya saya tuh maksimal 60 kilo. Maksimal. Lebih ideal lagi sekitar 56. Ideal dengan tinggi saya 160, idealnya berat saya 56 sampai 60 kilo. Tapi kemarin 75 kilo. Lebih 15 kilo. Saya membayangkan, oh iya ya mungkin karena menurut saya ini beratnya 15 kilo ya. Saudaraku, saya punya jas itu semua nggak bisa dikancingkan semua. Celana nggak bisa juga. Baju nggak cukup semua. Dan nggak sehat. Saya pada Tuhan tolong supaya saya mau menerapkan ini. Saya ingin jasmani saya sehat. Lalu aku yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita boleh makan semua. Kita boleh makan kapan saja. Tidak ada larangan. Tapi kembali yang mengatur kita. Dan yang mengendalikan kita, rohani kita. Saya berpikir kalau rohani kita mampu menguasai tubuh saya, jiwa saya, pasti saya bisa mengendalikan makan ini. Saya akan belajar menerapkan ini, saudaraku. Supaya secara fisik tubuh saya menjadi sehat, jasmani saya sehat. Dan juga perlu olahraga. Dan kita perlu istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Masa aku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya termasuk saya. Mari kita akan menjaga keseimbangan hidup kita. Keseimbangan roh, keseimbangan jiwa, dan keseimbangan tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami sehat rohani kita. Mengalami sehat jiwa kita. Mengalami sehat tubuh kita. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kalau kita sehat, kita bisa melayani lebih baik lagi. Dan bisa menjadi banyak berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari selama 1 bulan ini akan membuat hidup kita berubah. Kita akan mengendalikan pola makan kita, mengendalikan pola pikir kita, dan segala pola-pola yang ada, kita akan benahi supaya kita benar-benar hidup sehat. Ada keseimbangan antara rohani, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Bapa di surga, kami serahkan firman-Mu ini yang Tuhan ajarkan supaya kami hidup sehat seperti kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki kami hidup sehat. Baik rohani, jasmani, tubuh kami sehat. Ada keseimbangan. Tolong kami ya Bapa. Mungkin di antara kami ada banyak sekali yang hanya memperhatikan tubuh fisik kami, memberikan makan tubuh, memberi makan tubuh jasmani dengan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Atau juga memberikan makanan jiwa kami, memberikan hiburan yang mahal-mahal, memberikan pendidikan, pengetahuan yang luar biasa. Tapi kami jarang memikirkan kesehatan rohani kami. Kami mengabaikan
kesehatan rohani kami. Sehingga seringkali yang menguasai jiwa kami bukan roh kami. Yang menguasai adalah kedagingan kami, hawa nafsu kami, keinginan pribadi kami. Sehingga kami sering tidak berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami memperhatikan roh ini yang menjadi raja atas jiwa dan tubuh kami, yang mengendalikan, yang menguasai. Dan biarlah kami tunduk, jiwa kami, tubuh kami akan dikendalikan roh kami, supaya kami menjadi kehidupan yang seimbang, rohani, jiwa dan jasmani kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami untuk kami mampu menerapkan firman-Mu ini, supaya kami memiliki hidup yang sehat, sungguh-sungguh sehat, seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kami dapat melayani Tuhan lebih baik lagi, lebih lama lagi, karena dalam kondisi kami yang sehat terdapat kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu perlu komitmen seperti saya. Saya akan berkomitmen menjaga yang sehat, keseimbangan. Secara fisik, tubuh saya terlalu gemuk. Kelebihan berat badan membuat saya gak sehat. Saya berkomitmen supaya saya dapat menjaga ini, mengurangi ini. Mungkin Bapak Ibu juga punya komitmen pada hari ini. Mungkin saudara punya komitmen selama ini kurang memperhatikan kesehatan rohani saudara. Dan saat ini saudara punya komitmen, saya akan lebih memperhatikan kesehatan rohani saya. Atau mungkin saudara juga punya seperti saya, kurang memperhatikan kesehatan jasmani atau hal yang lain. Ambil komitmen pada hari ini. Selama 1 bulan kita belajar firman Tuhan ini, biar dapat mengubah hidup kita menjadi lebih sehat, seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan nyanyikan pujian. Yang menjadi kerinduan kita, supaya kita dapat menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Kesempatan harus didukung dengan kesehatan yang baik. Ada banyak sering kesehatan yang kurang baik menggagalkan kesempatan yang ada. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita menjaga kesehatan kita, supaya kesempatan itu ada dan kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Tanyakan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berikan sekali lagi dari atas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara kasih Tuhan, lagu ini dikarang oleh seorang pendeta. Dia punya anak, salah satunya adalah seorang laki-laki yang waktu itu masih SMP. Dia punya bakat musik yang luar biasa. Lalu akhirnya dia dipilih menjadi salah satu pemain musik di gerejanya. Masih SMP. Bertahun-tahun dia melayani bidang musik dengan luar setia, sangat setia. Dan itu menjadi kerinduan ayahnya, sang pendeta itu. Tapi tiba-tiba anaknya ini mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Lalu terjadilah lagu ini. Gunakan kesempatan selama masih sehat, selama masih hidup untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti tidak percaya lagi, hidup kita sudah menjadi berkat. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, Tuhan memberkati kami semua, jemaat-Mu ini, supaya kami menjaga kesehatan kami, menjaga keseimbangan kesehatan kami, kesehatan roh, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh kami, supaya semua sehat, sehingga kami bisa melayani dengan lebih baik lagi. Supaya kami menggunakan kesempatan ini ya Bapa, selama kami masih sehat, masih kuat, untuk kami gunakan melayani Tuhan sebaik mungkin. Supaya pada saatnya nanti kami gak berdaya, kami sudah gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati kami Tuhan. Memberkati saudara kami yang saat ini sakit. Kami berdoa Bapa, Kau memberkati Pak Siaan yang masih berbaring rumah sakit, di rumah karena sakit. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami percaya kepada Tuhan. Jamah hati Pak Siaan, berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan Ibu Esther. Dokter menyatakan sudah sembuh kaki kirinya. Kami berdoa untuk Bapak Limar Girisang yang mengalami sakit, sering mengalami keluh pada pinggangnya. Tuhan tolonglah, berikan kesehatan, berikan pemulihan kesehatan. Jamah pinggangnya Bapa. Kami gak tahu penyebab sakit, tapi kami tahu Tuhan sang penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, menyembuhkan Pak Limar Girisang, Pak, kesehatan hari ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Hana yang juga sakit pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara Lovista yang juga sakit pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Dede Jensen yang juga pada hari mengalami sakit. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Kau memberkati untuk Ibu Raquel dalam proses kandungan anak yang kedua. Memberkati Ibu Raquel kesehatannya, memberkati bayi dalam kandungannya supaya bertumbuh dan terus sehat, diberkati Tuhan sampai lahir nanti. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara kami Ibu Imung dan saudara kami Daniel yang akan berangkat kembali dari Jogja menuju Pamulang. Tuhan sertai keluarga ini dalam perjalanan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan perlindungan. Kami berdoa untuk bangsa kami, masa transisi ke pemerintahan. Tuhan memberkati Presiden terpilih Bapak Prabowo, Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran. Kami serahkan kepada-Mu, berikan hikmat-Mu Bapak untuk mempersiapkan pemerintahan yang baru supaya lebih baik, lebih banyak mensejahterakan rakyat, menjamin stabilitas, keamanan, harga-harga semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu ini, berkati Bapa dalam pertumbuhan gereja-Mu ini, berkati kami untuk terus semangat, untuk kami terus mendoakan menjadi jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, setia kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati gereja baptis pemulihan ini, memberkati dengan pertumbuhannya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kami serahkan kepada Bapa. Kami bersyukur, sekali bersyukur tempat yang Tuhan berikan ini. Terima kasih, boleh diperpanjang kembali. Tuhan berkati segala kebutuhan dana yang diperlukan. Tuhan campur tangan, Tuhan sediakan, sehingga pelayanan di gereja ini akan terus dilanjutkan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum saya mengakhirinya, silakan saudara berdoa pribadi, menyerahkan pergumulan saudara. Bawalah pergumulan saudara pada Tuhan. Nyatakan kerinduan saudara, syukur saudara kepada Tuhan pada hari ini.
Mari berdiri bersama-sama. Kita akhiri pada kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Dia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Tuhan berseru, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Sekali lagi. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Dia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Tuhan berseru, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil satu dulu sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.